dosen di UMN Alwasdia, tepatnya di program studi farmasi Fakultas Farmasi. Nah, saya juga selain dosen juga bekerja sebagai seorang pegawai negeri sipil, Bu, di bidang laboratorium forensik Polda Sumatera Utara, dan saya menjabat sebagai kepala urusan psikotropika Subdit Narkoba Bitlafo. Saya akan mensosialisasikan tema yang saya angkat, yaitu ini, Bu, tentang bahaya narkoba jenis baru. Narkoba mungkin ibu-ibu sudah paham ya. Narkoba itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obatan berbahaya. Nah, mungkin yang ibu-ibu sudah ketahui bersama ya, jenis narkoba yang sering ibu dengar ya, ada namanya sabu-sabu, ada namanya ganja, ekstasi. Jadi di sini saya ingin mensosialisasikan narkoba yang beredar di sini ya, di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara, itu bukan hanya yang ketiga jenis itu saja. Nah, saat ini di sini di Indonesia itu sudah hampir ratusan bahkan ada ribuan jenis narkoba yang beredar ya. Nah, sepintas saya jelaskan di sini apa itu narkoba. Tadi kan narkotika, psikotropika, dan obat-obatan berbahaya. Nah, jadi narkotika itu ada merupakan ini ya, Bu ya, suatu zat yang berasal dari tanaman ataupun sintetis ya, yang memiliki sifat stimulan, depresan, halusinasi, dan ketergantungan. Ya, jadi obat-obatan yang bisa dikonsumsi manusia yang menimbulkan ketiga efek tadi itulah disebut narkotika. Ya, itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena prosesnya yaitu untuk mempengaruhi saraf. Jadi kita ini orang-orang mereka yang mengkonsumsi narkoba itu susunan saraf pusatnya dipengaruhi oleh obat narkotika. Kan tadi saya sebutkan di awal jenisnya ada banyak. Cuman yang familiar ya, yang biasa, yang umum itu ada sabu-sabu ya, ada ekstasi. Ekstasi itu yang pil itu. Pil itu pun ada banyak macam. Terus satu lagi ada ganja. Nah, di sini yang saya mau angkat, yang saya katakan baru itu, Bu ya. Nah, dikatakan baru kenapa? Karena dia baru diangkat, dimasukkan ke dalam daftar lampiran Undang-Undang Narkotika nomor 35. Nah, jadi narkoba itu dilarang, itu ada undang-undangnya, Bu, yang melarang. Ya. Nama undang-undangnya Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Ya, ada juga tentang psikotropika. Sementara kalau yang untuk obat-obatan berbahaya itu dinaungi undang-undangnya Undang-Undang Kesehatan. Ya. Oke, Bu. Nah, ini saya jelaskan. Nah, ini kalau untuk yang jenis narkotika alam itu ada tumbuh-tumbuhan banyak macam, Bu. Ada, kalau Ibu pernah dulu nonton TV yang dihisap-hisap, kalau ada film India dulu, Bu, dihisap-hisap pakai kayak candu. Nah, itu namanya opium. Ya, itu diambil dari nama tumbuhannya itu Papaver somniferum. Itu banyak tumbuh di daerah Thailand. Ada segitiga itunya dari Burma, Thailand, itu biasa tumbuh di sana, daerah Afghanistan. Nah, itu banyak tumbuh. Tapi kalau di Indonesia ini biasanya kalau yang jenis tumbuhan itu jenis ganja, Bu. Ya, itu yang kalau ada lagi jenis tumbuhan lain namanya koka, daun koka, tapi di sini jarang. Kita pernah, Bu, ada mencoba karena penasaran, Bu, pengen tahu kayak apa sih bentuknya daun koka itu. Ternyata daunnya itu hampir sama kayak sirih. Ya, tapi dia kalau sirih kan ruasnya ke kanan ke sini, Ibu nggak tahu ya. Nah, kalau daun koka itu gini semua, Bu. Jadi tulangan daunnya itu seperti ini. Ini
Ini memang saya nggak kasih berikan contohnya karena memang fokusnya itu saya di ini kan yang tadi ganja nih. Nah ini kalau yang basah kayak gitu Bu. Ini baru ketangkep kemarin dari Aceh Utara sekitar 2 hektar. Yang kemarin dari Mandailing Natal Bu. Ladangnya Bu luas banget gitu ya. Nah ini kemarin baru dikirim ke kita dari Polres Tangkapan Aceh Utara. Ya seperti ini Bu, persis seperti ini. Ini jenisnya namanya Cannabis sativa L. Nama Latin lah ya. Kadang kan daun-daun itu bukan cuma nama Indonesia. Kalau di Indonesia namanya ganja, tapi kalau di dunia internasional namanya cannabis. Ya, Cannabis sativa. Nah ini dia yang jenis lain, heroin. Heroin itu yang makanya disesek gitu, bisa diinjek, bisa gitu. Itu biasanya bentuknya serbuk coklat. Tapi ini jarang. Heroin biasa untuk agennya internasional. Tapi kalau masih yang sabu-sabu masih kelas domestik, masih kelas dalam. Oke, nah ini ada juga namanya nih, erimin. Nah, erimin ini jenisnya psikotropika. Ya kan? Ya, tadi kan saya sebutkan psikotropika. Nah, ini dia jenisnya. Namanya ada erimin. Kalau Ibu pernah konsumsi obat tidur pernah? Kalau punya keluhan nggak bisa tidur dikasih dia Jepang pernah? Nah itu psikotropika Bu. Jenis boleh karena Ibu dikasih dokter. Jadi boleh psikotropika boleh dikonsumsi dengan catatan harus dengan resep dokter. Boleh, Ibu nggak akan ditangkap. Nah itu kecil-kecil begitu harganya murah kan Bu? Kalau saya nggak salah itu nggak sampai puluhan ribu. Iya, tapi itu Ibu namanya dia Jepang, nama bahannya. Ini ada resep dokternya dikasih. Iya, ini obat tidur. Nah itu sifatnya sedatif, dia efeknya depresan, ya depresan. Jadi Ibu dibuatnya tidur, penenang ya itu lagi. Kasih obat penenang ya itu tadi dia Jepang itu. Itu psikotropika. Tapi Ibu jangan takut, nggak akan ditangkap kalau Ibu ada resep dokternya. Beda dengan yang narkotika, apalagi yang golongan 1. Kalau golongan 1 sama sekali tidak boleh dikonsumsi. Tidak boleh. Jadi kalau dikonsumsi nanti Ibu ditangkap. Terus satu lagi kenapa berbahaya? Karena mempengaruhi. Narkoba itu luar biasa. Tahu sendiri ya Bu ya. Jadi mungkin menurut saya secara pribadi nih, menyimpulkan bahwa sekarang tingkat kriminalitas meningkat itu gara-gara itu tadi. Penyalahgunaan narkobanya itu sudah sangat meningkat juga, jadi sebanyak. Biasanya Bu kalau orang sudah mengkonsumsi narkotika itu karena dia mempengaruhi SSP, sistem susunan saraf pusat, maka dia mempengaruhi pola tingkah. Ya kan? Fisik dan psikologisnya itu dipengaruhi. Ya. Nah, ada lagi yang booming nih sekarang tramadol, kalau Ibu pernah dengar. Tramadol itu sejenis obat keras. Kalau digunakan juga kita efeknya flat, sama seperti mengkonsumsi ekstasi. Jadi ekstasi itu